Selang beberapa menit, sekitar 2-3 menit, tiba-tiba si itu tuh jatuh gitu kan, jatuh ke bawah, sebuk gitu kan. Nah pas saat jatuh itu hal mengejutkan itu terjadi mas bro. Jadi saya dengar kayak di posisinya di belakang yang udah kita lewatin tuh ada ya, dari atas tebing tuh kayak ada yang loncat gitu, kayak set gitu kan, terdengar buk gitu kan, turun terus mengejar buruan yang kita tembak luak itu mas bro. Nah dari situ saya dengar sendiri gitu kan mas bro, cuman memang saya nggak dengar karena fokus sama begitu si luak jatuh disorot gitu kan, fokus ke sana. Kalau saya kan nggak bisa fokus karena memang mental saya udah jujur aja udah down gitu bro, udah turun, jadi sensitif gitu bro ya. Sedikit suara bunyi aja udah kedengeran kayak orang, entah orang atau hewan, kayak yang loncat aja dari atas tebing kayak begitu si si luak jatuh dia loncat gitu mas bro dari atas tebing tuh. Nah karena memang kita kan apa yang kita buru selalu kita manfaatkan mas bro ya. Jadi kita bukan pemburu, begitu kita tembak kita tinggalin, kita nggak bisa gitu ya mas bro, karena memang ada istilahnya buat kita itu, buat tim kita, apa yang kita buru harus kita manfaatkan, entah itu dikonsumsi atau bagaimana kita manfaatkan mas bro ya. Tapi ya memang jujur aja selama ini yang kita buru itu hewan-hewan yang pertama yang nggak dilindungin mas bro ya, yang keduanya yang bisa dikonsumsi mas bro ya. Yang bisa dikonsumsi ya menurut kita, tahu kalau menurut mas bro semua itu kan intinya ya toleransi lah gitu kan. Kalau misalnya buat kita ya bisa dikonsumsi karena memang kita senang konsumsi yang namanya luwak mas bro ya. Nah memang saya nyuruh gitu kan, begitu jatuh gitu jatuh dari yang loncat gitu kan, memang saya nyuruh ambil ke bawah gitu kan, karena memang posisinya udah dari bawah pohon tinggi gitu mas bro ya, itu terjal banget gitu kan, ke tebing itu ke bawah itu turun banget gitu kan. Emang saya nyuruh gitu kan ambil ke bawah gitu kan. Ya saya kan emang mental udah sedikit down, saya bilang saya bilang berdua lah ngambilnya ke bawah, jangan saya sendiri, saya bilang gitu kan. Nah akhirnya kita putuskan buat ngambil ke bawah berdua gitu kan, ngambil ke bawah berdua. Itu pencarian juga cukup lama mas bro ya, sekitar 15 menit 10 menit lah kita pencariannya itu, karena memang benar-benar hutan yang namanya tuh yang ya jarang terjamah manusia bro ya. Itu minum dulu, kopi. Nah, lanjut ya bro. Jadi singkat cerita sekitar 10-15 menit luak yang kita tembak itu kita ketemu gitu ya bro, kita temuin, kita bawa, kita kembali lagi ke atas. Nah dari situ saya sama mamang saya itu nyium bau kayak bau hangru itu apa ya kalau bahasa Indonesia, hangru apa ya, amis atau bukan amis ya? Ya kurang lebih begitulah. Jadi kayak bau amis sama bau bangke amis gitu. sama bau bangke gitu kan mas bro ya. Nah begitu nyampe ke spot yang kita tembak tadi, kita tuh nyium bau amis sama ya bau hangru lah, kalau orang Sunda bilang bau hangru kayak bau amis, bau bangke, kayak bau yang semua yang kayak yang terbakar gitu mas bro ya, jadi campur semua gitu. Nah jadi posisinya kita itu nggak langsung jalan waktu itu karena takutnya gitu kan, kalau misalkan karena memang turun temurun dari kita itu, kalau misalkan ketemu bau yang seperti itu ya otomatis itu kalau kita nyebutnya itu si ganteng gitu kan. Si ganteng itu apa sih namanya ya, kayak macan gitu mas bro, entah macan daun atau macan ya sebagainya, pokoknya seperti itulah. Akhirnya saya sama mamang saya itu kita putuskan mas bro ya buat ngambil tindakan ya tenang gitu kan, jangan panik gitu kan. Mamang saya bilang tenang, jangan panik. Jadi posisi kita itu duduk berhadap-hadapan ya bro, seperti ini. Saya di sini, memang saya di depan saya gitu kan. Kebetulan waktu itu juga kan persiapan juga udah cukup matang, kayak peralatan kita bawa kopi gitu kan, bawa air mateng gitu kan, air teh air putih gitu kan, sama kompor kecil.
Akhirnya kita putuskan buat bikin dulu kopi. Di situ penerangan kita sorot, jadi satu center punya momong saya sorot ke saya, yang satu ke saya, dari saya sorot ke momong saya gitu kan, jadi saling sorot gitu kan. Kita duduk berhadapan-hadapan, kita bikin kopi, kita coba cairkan suasana supaya tidak tegang dan tidak panik mas bro ya. Ini kita bikin kopi, kita ngerokok sekitar ya kurang lebih setengah jaman mas, setengah jam 40 menit lah kita ngerokok, ngopi sambil ngabisin kopi, ngerokok, ngobrol-ngobrol. Kita coba cairkan suasana, kita hilangin pikiran-pikiran negatif mas bro ya. Seperti itu. Nah dari sana kita coba saya bilang gini, udahlah bang kita cabut aja gitu kan, saya udah nggak tahan, saya belum udah pengen pulang. Yaudah kita cabut gitu kan. Kita cabut, ceritanya singkatnya kita cabut. Nah hal yang aneh terjadi lagi mas bro, itu sekitar kurang lebih 3 jam sampai 4 jam kita nggak nemuin jalan pulang mas bro. Di situ mas bro kita nggak nemuin jalan pulang sama sekali. Dalam artian kita nggak nemuin jalan pulang tuh kita tersesat bro, kayak jalan itu perasaan udah bener ke situ, tapi tiba-tiba situ lagi mas bro. Nah di situ saya mulai panik, yang saya pikirkan, aduh saya bisa pulang nggak nih gitu mas bro, aduh gimana saya jalan pulang gitu kan. Sampai akhirnya kita diam, kita ngerokok lagi. Nah sekitar 3-4 jam itu kita denger gitu mas bro, ada suara yang main gitar, nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa gitu kan. Saya langsung teringat, itu saya bilang itu kayaknya anak-anak yang tadi gitu kan, yang ngecamp gitu, anak-anak yang tadi ngecamp. Saya bilang pasti itu jalan buat kita pulang, kita ikutin aja suaranya gitu kan. Coba kita setelah kita putusin buat kita pulang gitu mas bro ya, kita ikutin suara itu terus, ikutin sampai akhirnya ya kita ketemu sama mereka mas bro gitu. Nah yang lucunya itu mas bro, dari kita tersesat yang muter-muter itu tuh gak jauh mas bro, kurang lebih ya sekitar 500 meteran lah dari, enggak sih kurang lebih 500 meter ya, kurang 300 meter lah, kurang lebih 300 meter dari kita muter-muter ke anak-anak yang camp itu mas bro. Sebelumnya yang kita nggak denger suara apa-apa, yang kita cuma denger suara alam mas bro, kayak jangkrik ya, seperti itulah suara alam. Sampai akhirnya kita nemu titik terang, suara yang nyanyi, main gitar, yang ketawa-ketawa gitu kan. Itu cuma 300 meter lah kurang lebih mas bro, itu nggak jauh gitu mas bro. Itu sebagian pengalaman kita selama kita ya hobi di nembak gitu kan. Dari sebagian pengalaman itu, pengalaman yang terbaru-baru, belum berapa, baru ya sekitar 1 bulan 1,5 bulan ke belakang lah. Karena kebetulan waktu kita juga nggak ngevlog karena memang dadakan. Posisi juga waktu itu ya kita cuma iseng-iseng gitu kan, cuma ya berangkat lah gitu kan, yang penting berangkat nembak gitu kan mas bro ya. Jadi setelah kita sampai, jadi pas waktu kita keluar denger itu sekitar jam 3:30, jam 3 jam 3:30 lah kita keluar dari hutan itu mas bro. Kita temuin anak-anak yang itu, karena kebetulan juga waktu itu air minum juga sudah habis mas bro. Jadi kita coba tukeran tukeran logistik gitu kan ya. Kita kebetulan waktu itu bawa rokok juga banyak gitu kan ya, buat teman-teman lah waktu itu yang barangkali
sekarang nonton gitu kan. Ketemu lagi bersama channel saya. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe bro ya kawan-kawan semua. Terima kasih buat air minum, makanan ringannya, juga mie rebusnya. Waktu itu kita emang udah kelaparan mas bro ya. Terima kasih banyak gitu.